warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jamaah dimanapun berada, yang namanya dipaksa itu pasti nggak enak ya. Betul atau betul Ustadz? Aku gak mau dipaksa-paksa. Gak mau, gak ada yang mau dipaksa-paksa. Bahkan dalam Islam pun melarang adanya paksaan. Semuanya itu harus ikhlas dan apapun itu, apalagi kalau beribadah ya. Betul. Itu harus ikhlas ngelaksanainnya, gak boleh dipaksa-paksa. Ayo sholat subuh, ayo sholat zuhur. Aku sholat subuh karena dipaksa gitu. Boleh gak tuh Ustadz? Memang kenapa maksa-maksa? Memang tema kita hari ini apa sih? Tema kita soalnya hari ini Ustadz ya, agama itu tanpa paksaan, Masya Allah. Dan hari ini Ustadz, kita kedatangan Ustadz yang lagi viral nih, yaitu ada Ustadz Dery Sulaiman. Mohon izin. Saya lebih viral Ustadz Dery. Ada mic-nya di situ Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Enggak tahu lagi viral ya? Masya Nah Allah. itu dia. Nah setelah ini Saskia mau langsung tanya aja nih ke Ustadz Syam. Boleh nggak nih Ustadz Syam? Apa itu Saski? Mohon izin Ustadz Syam. Saskia mau tanya nih, ada nggak ya dalil atau perkataan dari Rasulullah yang memang menyatakan bahwa Islam itu tidak memaksa seseorang untuk memeluknya atau mempelajarinya? Karena nih ya Ustadz Syam, mohon maaf sekali. Di luar sana nih ya jamaah masih ada komentar, aturan Islam tuh terlalu memaksa atau terlalu ngedoktrin A, B, C, D, E. Nah itu bagaimana menyikapinya Ustadz Syam? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Terima kasih Saskia, tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Dery, Habib Uthman, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ayat ini langsung menjelaskan bahwa seandainya Allah berkehendak, maka semua yang ada di atas muka bumi ini, baik golongan jin ataupun manusia, semuanya akan menjadi makhluk Allah yang beriman. Apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai manusia hanya pengantar daripada kebaikan-kebaikan, membawa dakwah-dakwah kebaikan yang memberi hidayah. Tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan satu dalil lagi dalam Al-Quran yang paling menjelaskan bahwa Nabi SAW dengan ajarannya tiada pernah memaksa. Apa itu? Surah favorit kita semua. Surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abadtum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Dimana ketika Nabi SAW diajak bernegosiasi dengan orang-orang kafir. Ya udahlah Muhammad, kita ini kan masih keluarga. Ya udahlah Muhammad, kita ini kan masih sama-sama orang Arab. Ya sudahlah Muhammad, demi kedamaian, hari ini aku menyembah Tuhanmu, besok kau menyembah Tuhan kami. Itu pun tidak bisa dilakukan. Kenapa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Ya sudah, kalau kau tidak mau menyembah Tuhan kami, ya sudah. Kami pun tidak akan pernah mau menyembah Tuhanmu. Sehingga dikatakan agama tidak ada paksaan di dalamnya. Masya Allah. Kalau orang-orang yang mengatakan agama, oh berarti bukan salah agamanya. Oh, tapi mungkin manusianya ya Siap. jamaah ya. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Saski. Syam. Masya Allah, jadi udah jelas ya jamaah kalau agama khususnya Islam itu tanpa paksaan. Dan kita menjalaninya kurang lebih harusnya dengan ikhlas. Terus juga dengan senang hati kalau bisa ya jamaah ya. Nah setelah ini kita mau nonton video bersama dulu nih jamaah tentang dokumentasi saat Ustadz Dery mengislamkan pemuda asal Filipina. Masya Allah, berikut tayangannya. Itu kejadiannya Masya mana? Allah.
itu di Masjid Masjid Ragren Cibubur. Di Cibubur. Sama tempat Bobon masuk Islam kemarin. Samping rumah. Oh, samping rumah. Masya Allah Ustadz Dery, ini sampai pemuda Filipina ya diislamkan oleh Ustadz Dery ya Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, Saskia mau tanya deh Ustadz. Sebenarnya alasan rata-rata yang orang Ustadz Dery telah islamkan atau dibantu islamkan mengucap syahadat gitu ya Ustadz ya. Itu apa sih mereka alasannya sampai mantap gitu memutuskan memeluk Islam? Jadi memang berbagai macam alasannya orang-orang itu. Tapi yang satu yang pasti kan ada yang ngajak kan. Ya, banyak hari ini orang yang berminat dengan Islam, orang yang suka dengan Islam. Tapi karena tidak adanya orang Islam yang mengajak, mereka tunggu-tunggu aja. Maka nanti orang-orang itu akan menuntut kita sebetulnya. Oh gitu. Jadi kenapa aku banyak banget men-login-kan orangnya, asbab dakwah, ajakan sederhana aja sebetulnya. Nah, sebagian ibarat orang nembak cewek lah kan, kalau nggak ditembak kan nggak tahu jawabannya kan. Iya. Maksudnya ada dua kemungkinan kan. Jadi ada sesuatu Betul. yang membuat orang tertarik, tapi kita harus datangi dia. Harus diajak dulu. Harus diajak. Iya. Nah, Dua jawabannya. apa itu? Diterima atau tidak, kan mau dia atau tidak. Kalau kita nembak kan. Oh gitu. Nah, tapi kalau kita diam-diam aja, satunya jawabannya nggak mungkin dia datang. Tapi tunggu dulu. Apa yang harus disiapkan untuk bisa menembak orang supaya bisa masuk Islam? Keyakinan. Keyakinan. Ya sebetulnya dalam dakwah ini ya diperlukan itu bukan ilmu yang tinggi-tinggi, tapi keyakinan yang sempurna. Keyakinan. Buktinya ketika hari pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Masya Allah. Ya hari ini kan apa ilmunya beliau waktu itu? Baru 2 kalimat syahadat dan mungkin 5 ayat yang turun di Gua Hira. Itu pun nggak tahu beliau udah hafal apa belum. Masya Allah, mungkin kita boleh mendengarkan tausiah Ya. selengkapnya Ustadz Maulana ya. Silakan, mohon silakan. izin Ustadz Minta Dery. didakwah. Masya Allah. Baik, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'du. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala karena Allah telah jadikan kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat yang Allah taala wariskan sebuah kerja yang luar biasa yaitu kerjanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja Nabi? 2 saja. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Di siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis-nangis memohon hidayah. Jadi siapapun yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, dia wajib berdakwah. Karena dakwah itu bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Jadi ulama berdakwah dengan fatwanya, dengan dalilnya, dengan Quran dan hadis. Para pedagang berdakwah di pasar, petani berdakwah di sawah, mujahid berdakwah dengan pedangnya, muazzin berdakwah dengan azannya, dan seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Dengan karya, baik itu film, baik itu dengan lagu-lagu yang dia buat, dengan lukisan yang dia buat. Sehingga kalau apapun yang kita niatkan untuk mengajak orang kepada Allah, kita pantas untuk mendapatkan predikat pujian khaira umat. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, jadi kenapa kipas angin itu ditinggikan? Karena dia bergerak memberi manfaat bagi manusia. Bila satu hari kipas itu tidak lagi bergerak, maka dia akan diturunkan dari ketinggian dan dibuang ke tempat sampah. Masya Allah, bisa banget ya Ustadz Dery ini. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Masya Allah, Dery. Keren ya, boleh kalau mau tepuk tangan boleh Ustadz di sini boleh. Jamaah dimanapun berada juga boleh loh tepuk tangan di rumah dan mendengarkan penjelasan atau tausiah dari guru-guru kita di sini. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita agama itu tanpa paksaan. Jadi jamaah tetap di Islam itu indah, jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillah.